Bab 25 menjelaskan. Alika masih berdiri di depan pintu dengan senyum canggung. Aiman menatapnya tidak suka, tatapan yang tidak biasa pemuda itu tunjukkan. Tidak ada tatapan penuh kasih sayang lagi, membuat nyali gadis cantik itu menciut. Ia pikir Aiman akan senang dengan kedatangannya, namun melihat ekspresi pemuda itu tidak sesuai gambarannya. Aiman meminta izin pada 3 temannya yang ada di ruangan itu untuk mengajak Alika keluar tanpa memperkenalkan pada mereka. "Mari Non Alika ikut saya," ajaknya formal. Dan Alika tidak menyukai itu. "Silakan duduk," pintanya. Saat ini keduanya berada di taman pesantren duduk di gazebo. "Mohon maaf, apa yang membuat Non Alika jauh-jauh datang ke tempat ini?" tanyanya datar. Alika menelan Salipah berulang kali. Sungguh ia tidak mau berada di situasi seperti ini. Hatinya serasa ditusuk ribuan sembilu, sakit sekali. Ia merindukan Aiman yang memandangnya penuh kasih sayang, bukan kebencian. Alika masih terdiam. Ia tidak mampu berucap apa-apa. Ingin sekali ia menangis, namun ia mencoba menahan air matanya. "Kalau Non Alika kesini tidak ada yang perlu dibicarakan, sebaiknya pulang saja. Masih banyak yang harus aku kerjakan, permisi," ucapnya sambil berdiri. Langkahnya terhenti saat Alika menahannya. "Tunggu, aku kesini untuk meminta maaf pada Kak Aiman. Maaf sudah berkata kasar. Aku melakukan itu karena aku sudah memaafkan Non Alika. Memang aku pantas disadarkan supaya tahu batasanku. Sebaiknya Non Alika pulang," ucapnya memotong ucapan Alika. "Aku mencintaimu, Kak," ucapnya mantap. Ia tidak tahan melihat Aiman menjauhinya dan bersikap datar. Air matanya sudah tumpah membasahi pipi. Aiman menghentikan langkahnya. Ia melihat Alika berlinang air mata. Rasanya tidak tega melihat gadis itu menangis. "Aku mengatakan itu karena kesal dan cemburu padamu. Aku tidak berniat merendahkan kakak, apalagi memandang status kakak. Aku mencintai sejak pertama kali kita berjumpa," ungkapnya sambil menangis. "Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku yakin ini bukan cinta. Mungkin kamu hanya mengagumiku, Non." "Sebaiknya Non Alika jangan menangis lagi. Tidak enak dilihat santriku," ucapnya sambil melihat sekitar. Suasana pesantren cukup sepi karena jam istirahat dihabiskan para santri untuk tidur atau sekedar murozah. Tapi masih ada beberapa santri yang terlihat ada di halaman. Alika mengusap kasar air matanya. "Apa kakak tidak percaya kalau aku mencintaimu?" lirihnya pilu. "Bukan tidak percaya, tapi mencoba meyakinkan. Aku tidak mau berharap lebih akan cinta ini, karena statusku tidak sepadan denganmu," ucapnya meyakinkan. "Apa kakak mencintaiku?" tanyanya menelisik. Ia beranikan menatap mata Aiman mencari pembenaran. "Ya, aku mencintaimu, tapi aku sadar siapa aku. Terima kasih juga kamu turut menyadarkanku," lirihnya. "Baiklah, aku tahu kakak masih marah padaku. Aku harus bagaimana supaya kakak percaya dan tidak marah lagi? Sekali lagi maafkan aku tidak akan merendahkanmu dengan membahas status sosial kita." "Maaf," lirihnya sambil berurai air mata lagi. Rasanya percuma bila terus berbicara dan berdebat. Ia tahu Aiman masih marah dan kecewa padanya. Namun ia ingin segera menyelesaikan kesalahpahaman ini sekarang juga. "Kakak bilang pada papa akan memperjuangkan cinta kakak padaku. Kenapa kakak berhenti berjuang? Itu sebelum kamu mengatakan hal itu padaku, tapi tidak setelah kamu mengatakannya. Maaf, aku pikir harus mengubur rasa cinta ini. Aku tidak mau di lain hari nanti kamu melakukan hal yang sama dengan mengungkit statusku. Aku tidak marah padamu, tapi aku takut sakit hati bila hal itu terjadi," ucapnya. Alika langsung menggeleng cepat. "Aku tidak akan pernah mengatakan hal itu lagi. Percaya dan yakinlah padaku, pada cintaku, pada cinta kita," ucapnya penuh dengan kesungguhan. "Pulanglah," perintah Aiman. Ia sadar cintanya begitu besar pada Alika. Ia tidak mau terus-terusan memojokkan gadis itu, bahkan membuat gadis cantik itu menangis.
Cukup ia melihat mata sembab Alika, tapi rasanya belum puas bila tidak menyalurkan kekecewaannya. Ia juga ingin Alika menjadi sosok yang lebih bijak lagi dalam berucap dan bersikap. Aku tidak mau pulang sebelum kakakmu pulang bersamaku dan menemui papa dan mama, lirihnya. Maaf, aku harus mengajar, titip salamku buat mereka, ucapnya. Namun tidak dengan hatinya. Ia ingin sekali menemui Abiza dan Devina yang sudah jauh-jauh datang ke kampung halaman sang kakek. Kak, aku mau kamu yang mengantarkanku ke kampus lagi, ujarnya penuh harap. Berharap mungkin dengan mengatakan hal itu hati Aiman luluh. Aiman tersenyum. Aku tidak bisa, Non, Alika. Aku sudah terikat di pesantren ini. Aku sudah berjanji pada Ustadz Torik akan menunggunya hingga selesai studinya. Aku juga sudah janji pada Gus Arsya, ucapnya menjelaskan. Berapa bulan, Kak? Atau berapa tahun? Insya Allah 2 tahun. Baiklah, aku akan menunggumu selama 2 tahun itu. Aku akan membuktikan padamu kalau aku benar-benar mencintaimu. Belajar lebih dewasa dan tidak bertingkah konyol seperti anak kecil. Percayalah, aku akan membuktikan bukan sekedar ucapan belaka. Ucapnya mantap sambil meninggalkan Aiman. Aiman tidak bisa mencegah kepergian Alika. Ia ingin gadis cantik itu bisa membuktikan apa yang sudah terucap dari bibir manisnya. Aiman menatap kepergian gadis yang sangat ia cintai, hingga tubuh Alika sudah tidak terlihat lagi. Kepergian Alika membuat kegelisahan hati pemuda tampan itu serasa membawa separuh hatinya.